Warta Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Minggu 4 Mei 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta C. Noya dengan menggunakan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amos pasal 5 ayat 7 berakhir pada ayatnya yang ke-13. Ketiga, majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ibu Leonora Patikawa, anggota jemaat di sektor Teratai Unit 1. Kebaktian pemakaman telah berlangsung pada hari Kamis 1 Mei 2025 di negeri Oma, Jemaat GPM Peniel Oma, Klasis Pulau-Pulau Lease. Kami mendoakan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, dalam kebaktian jam 9 di Gereja Peniel telah dilaksanakan penyerahan sertifikat wasmi bagi 46 anak jenjang AR3 yang akan alih status ke jenjang katekisasi. Kelima, jemaat dalam kebaktian Minggu 11 Mei 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi 2 orang anak, yakni 1 Adriela Tenu, 2 Vanesio Alvarez Tenu. Keenam, penerimaan persembahan persepuluhan pada kebaktian Minggu 27 April 2025 sebesar Rp27.282.000 dan total penerimaan persepuluhan pada bulan April 2025 sebesar Rp60.088.500. Ketujuh, rencana pemberkatan nikah. A. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 10 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Kristianto Adri Telapesi, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Gianita Fernanda Lasamahu, anggota Jemaat GPM Amahei Sohoku, Klasis Masohi. B. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 13 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Juan Antonius Yahaya, anggota Jemaat GPM Haruru Klasis Masohi, dan Saudari Brenda Cynthia Jali, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas, Klasis Pulau Ambon. C. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 14 Mei 2025 kepada calon suami istri Saudara Valentino Lesnusa, anggota Jemaat GPM Waituren Klasis Buru Selatan, dan Saudari Herma Rose Kermite, anggota Jemaat GPM Slealale Klasis Buru Selatan. Kepada para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. Kedelapan, kepada jemaat kami bacakan surat pemberitahuan yang pertama dari Yayasan Tunas Timur, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Nusa-Niue Ambon. Salam sejahtera. SMK Kesehatan Nusa-Niue Ambon telah membuka pendaftaran bagi siswa-siswi lulusan SMP atau sederajat untuk tahun akademik 2025-2026 dengan 2 pilihan jurusan,
yaitu asisten keperawatan dan teknologi laboratorium medik. Waktu pendaftaran dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 pada hari Senin sampai Sabtu pukul 09.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Timur. Tempat pendaftaran di Sekretariat SMK Kesehatan Nusa-Niue Ambon, alamat Jalan Dr. Malaiholo, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusa-Niue. Adapun biaya masuk sebesar Rp1.600.000. Untuk informasi lanjut dapat menghubungi kontak person 0853 4452 3156 atas nama Ibu Sani Mantou dan nomor 0853 4336 5835 atas nama Ibu Engka Marina. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kepala Sekolah Martin Dapaate, SPD MPDK, NIP 9810004 2015 60002. 9. Kepada jemaat kami sampaikan pelaksanaan kebaktian kemitraan sekaligus kebaktian syukur HUT Perempuan GPM ke-57 pada hari Senin 5 Mei 2025 dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gedung Gereja Pniel. Untuk itu kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dimohon kehadiran dalam kebaktian dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan undangan. Sebelum kepada Bapak Ibu pengurus yang akan melayani kebaktian, wadah dan unit diharapkan dapat mengambil bimbingan yang dilaksanakan setelah jam kebaktian sore ini selesai. Ke-11, nyanyian persiapan, nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 3, bait 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Bapak Ibu jemaat, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore, shalom. Temani sayang ketong semua. Dengan rendah hati, mari ketong ada di dalam kebaktian di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat semua. Tuhan menyertai-Mu juga. Kita dengarkan nats pembimbing yang terangkat dari kitab Amos pasal 5 ayat 15a. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Kita angkat pujian bersama sambil berdiri, kita angkat pujian bersama 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1. Dengan hati beriman, biar pergi segera, dan kau rasa sentosa, duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya, dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani
Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita bentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara, sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti diri sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jangan lupa nama Tuhan yang benar yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang geluh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Indahlah namamu, perlindungan yang teguh. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman. Tetapi mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Bagian Alkitab yang terbaca di sore hari ini terbaca dalam kitab Amos. Amos 5 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-13. Amos 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belatik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
jemaat dan pembaca firman. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, sukacita ketong di ujung awal bulan Mei ketong ada dalam sukacita. Dan kitab Amos menasihati kita luar biasa. Tapi baiklah, sebelum itu kita akan dengarkan pujian solo dari Bung Ongen. Kalian disilakan. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan, karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Ngapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Sungguh ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan kasih-Mu kudus.
Berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Oh, Yesusku. Thank you, Bung Ongen. Tetap manis berkati. Bapak Ibu, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tanpa kita sadari, kita sudah ada pada anak tangga keempat di bulan Mei 2025. Dan kalau tadi dari lirik dan syair lagu yang dibawa, kita yang hina, kita yang penuh dengan dosa banyak. Tapi kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa membasuh kita dengan darah yang kudus itu. Mari kita bersuka cita, mari kita buat yang baik. Dan kalaupun juga itu agak keras juga ketika Nabi Amos di dalam beritanya ataupun juga nasihat yang dia sampaikan pada Amos 5 ayat 7 sampai 13. Disadari sungguh bahwa Amos ini beliau bekerja di kerajaan pada kerajaan Israel Utara pada saat pemerintahan Yerobeam I. Dengan begitu banyak keberhasilan ataupun juga tidak ada tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Ekonomi di Israel Utara saat itu jalan dengan baik dan tataran kehidupan kerajaan tidak ada dalam gangguan. Tapi ketika kalau kita coba cermati ayat 7 dan 8, kita cermati dalam kondisi yang ada. Saat itu di Israel Utara ada terjadi pemilahan yang sangat drastis. Mereka-mereka yang disebut sebagai orang di pemerintahan, mereka-mereka yang disebut sebagai orang-orang yang menanggulangi masalah hukum, mereka-mereka yang disebut sebagai raja dalam kondisi kapasitas tertentu, lebih banyak mementingkan diri sendiri. Dan membuat tekanan yang sangat membuat terperangkap ataupun juga kondisi yang
tidak enak bagi orang-orang yang kurang atau yang marginal. Dan kalaupun pada saat ini kita ada dalam tema pelayanan mingguan, pendidikan untuk keadilan, ini memberikan spirit pada kita dan juga kita coba untuk menggali lebih dalam apa yang disampaikan pada kitab Amos ini. Bagaimana Amos berhadapan dengan konteks itu? Orang-orang yang punya kemampuan finansial atau punya ekonomi yang mampan, mereka tetap ada dalam kondisi yang senang. Sementara rakyat kecil pada saat itu diberikan pressing atau bukan tekanan, harus membayar pajak. Kalau tidak dihukum. Dan sasaran pajak itu untuk mereka yang punya kepentingan diri sendiri dalam kondisi tertentu. Sementara keadilan yang ada pada saat itu menjadi menurun, menjadi tipis. Dan kalaupun juga kita coba mendalami keberadaan yang ada pada saat itu, tidak tinggal diam. Ayat 7 dia bicara, atau ayat 8 dia bicara untuk kita. Di dalam Amos pasal 8 ayat 5. Kalau kita coba membaca kitab Amos pasal 8 ayat 5. Nasihat daripada Nabi Amos ini begitu keras sekali. Dia coba mengungkapkan apa yang terjadi dan apa yang senantiasa diinginkan oleh orang-orang yang punya jabatan maupun juga punya strategi tertentu dalam pemerintahan. Termasuk mereka yang punya potensi ekonomi. Ayat Amos 8 ayat 5 dia katakan, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah